Bab 10. Aku tidak menyangka sekretaris menantu perempuanku begitu tampan dan tinggi. Burung dari bulu berkumpul bersama, dan orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok. Petik 2. Suyan menatap mata sembrono Daniel Bastian, sebuah ekspresi jijik melintas di matanya, dan berkata, aku benar-benar tidak tahu, bagaimana mungkin presiden memiliki tunangan sepertimu. Tidak bisakah aku seperti ini? Biarkan aku memberitahumu, aku bisa pergi ke aula, pergi ke dapur, dan masuk ke kamar pengantin. Aku bisa melakukannya siang dan malam. Papa-papa, dan pria baik serba bisa yang tahu 72 keterampilan tidur. Petik 2. Daniel Bastian berbicara tanpa henti. Wajah Suyan langsung berubah dingin, dan dia mendengus, berhenti bicara omong kosong, ikut aku. Kemudian Suyan berjalan keluar dengan sepatu hak tinggi, Daniel Bastian mengikuti di belakang dengan tangan di sakunya. Mobil Suyan adalah Chevrolet biru, Daniel Bastian langsung duduk di dalamnya, dan aroma samar keluar dari lubang hidungnya. Baunya sangat enak. Daniel Bastian memiliki senyum jahat di wajahnya. Mata Suyan tiba-tiba membeku, dan cahaya dingin berkedip jauh di sudut matanya. Dia langsung menyalakan mobil dan menuju ke pusat perbelanjaan terbesar di Tianhai. Mall perbelanjaan New Century, ini adalah pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di kota Tianhai. Ada lebih dari ribuan toko di sini, yang bisa dikatakan mencakup jangkauan yang lengkap. Setelah memarkir mobil di tempat parkir bawah tanah, Suyan membawa Daniel Bastian ke pusat perbelanjaan. Ada sosok di mana-mana, seluruh pusat perbelanjaan setinggi 30 lantai dan berbentuk seperti cincin. Berdiri di tengah, Anda bisa melihat puncaknya di sekilas. Suyan membawa Daniel Bastian langsung ke toko merek pakaian pria di lantai 10. Nona, Tuan, apa yang Anda butuhkan? Saat memasuki toko bermerek, pemandu belanja wanita berseragam datang dan melihat keduanya dan membungkuk sedikit. Belikan dia satu set pakaian dari dalam keluar, Suyan menunjuk ke Daniel Bastian dan berkata dengan tegas. Pemandu belanja wanita memandang Daniel Bastian, melihat pakaian tajam orang lain, dan sedikit terkejut, sangat sulit membayangkan pria seperti itu akan berjalan dengan wanita cantik, seksi, dan temperamental. Oke. Tapi pemandu belanja wanita itu masih bereaksi cepat, sedikit mengangguk, dan berkata kepada Daniel Bastian, Tuan, silakan masuk. Daniel Bastian masuk dengan ekspresi goyah, sementara Suyan berdiri dengan tenang. Di satu sisi, memancarkan temperamen dingin. Masih banyak pelanggan pria di toko pakaian ini, melihat mata Suyan yang berbinar keheranan, beberapa pria dengan teman wanita melihat ke arah Suyan, yang menimbulkan kemarahan dan ketidakpuasan dari teman wanita di sekitar mereka. Segera Daniel Bastian keluar dari ruang ganti, tetapi ketika Suyan melihatnya, ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan. Saat ini, Daniel Bastian mengenakan kemeja putih dengan setelan hitam di bagian atas tubuhnya, dan sepasang celana crop pant hitam di bagian bawah tubuhnya, seluruh citranya tiba-tiba berubah. Awalnya, Daniel Bastian memiliki tinggi 1,8 meter, dengan tubuh yang kuat dan lurus, dan gantungan yang mutlak. Sekarang mengenakan pakaian bermerek ini sudah pas, dan temperamen Daniel Bastian telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Selain wajah tajam Daniel Bastian, sepasang mata yang dalam dan cerah, dan senyum jahat di sudut mulutnya, seluruh orang seperti bangsawan tampan itu, memancarkan pesona khusus. Untuk sesaat, ekspresi Suyan tidak sadar, dan bahkan pemandu belanja wanita tampak terkejut, menatap Daniel Bastian dengan tatapan obsesi. Adapun Daniel Bastian sendiri, memandang dirinya sendiri di cermin dari lantai ke langit-langit, dia menghela nafas dan berkata, orang-orang sudah tampan, dan mengenakan setelan pakaian seperti itu sungguh sangat tampan. Bagaimana ini bisa membuat pria lain hidup? Tanda tanya petik 2, melihat narsisme Daniel Bastian sampai muntah, Suyan langsung bangun, dan berkata dengan dingin, aku belum pernah melihat orang kurang ajar sepertimu. Itu pengetahuan. Daniel Bastian memandang Suyan dengan sembrono. Suyan langsung mengabaikan mata Daniel Bastian dan melihat ke pemandu belanja wanita dan berkata, menurut ukuran tubuhnya, saya dapat mengambil satu set semua jenis pakaian. Segera Daniel Bastian membawa 3 atau 4 tas di tangannya, dan ketika dia memeriksa, dia tahu ketika tumpukan pakaian ini bernilai lebih dari 100.000 yuan, dia harus menghela nafas bahwa kehidupan orang kaya ini benar-benar tak terbayangkan. Aduh, tepat ketika Daniel Bastian hendak keluar dari toko dengan tas di tangannya, sesosok tubuh tiba-tiba menabraknya. Daniel Bastian baik-baik saja,
tetapi orang lain itu terpental ke belakang dan jatuh ke tanah, mengucapkan sebuah tangisan kesakitan. Mata Daniel Bastian menyapu, dan sosok ini adalah seorang wanita, dan dia terlihat seperti gadis berusia 17 atau 18 tahun, mengenakan gaun merah dengan lubang kancing dan celana pendek denim. Mengenakan sepatu bot hitam dengan sepasang kaki ramping yang indah, dengan tato dan gelang di tangannya, wajahnya sedikit tidak dewasa, dengan fitur yang sangat halus, dan sedikit pemberontakan di wajahnya. Dari sudut pandang ini, itu adalah seorang gadis muda di masa pemberontakan, tetapi gadis ini sangat cantik, terutama sepasang kakinya yang panjang yang benar-benar standar untuk model kaki. Di samping gadis itu adalah seorang wanita muda yang juga sangat tampan. Pada saat ini, dia dengan cepat membantu gadis itu dan berkata, "Kian, kamu baik-baik saja?" Melihat kata-kata berani Daniel Bastian, matanya penuh amarah. "Hei, biarkan aku mengoreksi sesuatu dulu. Aku bukan paman. Kamu bisa memanggilku tampan, kakak, atau sayang, tapi tolong jangan panggil aku paman," kata Daniel Bastian dengan sangat tidak puas. Puff, gadis dan wanita di sampingnya tidak bisa menahan tawa. Dan, Daniel Bastian, mengarahkan pandangannya ke dada gadis itu dan berkata, "Apakah kamu punya payudara?" "Mengapa saya hanya melihat bandara?" Petik 2. Sialan, kamu berani mengatakan bahwa aku tidak punya payudara. Gadis itu berteriak dengan marah, dan menendang selangkangan Daniel Bastian dengan kejam dengan kakinya yang indah dengan sepatu bot tinggi. "Aku bodoh, sangat kejam." Wajah Daniel Bastian berubah ketika dia melihat pihak lain langsung mengambil bayinya, dan dia menjepit kakinya dalam sekejap, dengan kuat menjepit kaki indah pihak lain, dan berkata tanpa berkata-kata, "Kataku adik perempuan, jangan terlalu kejam." Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak punya payudara?" Gadis itu menatap Daniel Bastian dengan marah. Mata Daniel Bastian tertuju pada dada rata yang lain, dan dua roti Wangzai bisa terlihat samar-samar, dan dia meludah, "Aku mengatakan yang sebenarnya, kamu paling banyak adalah roti Wangzai." "Sialan, kamu masih berbicara." Gadis itu meninju kepala Daniel Bastian dengan marah, dan sepertinya ada dua anak laki-laki. Bab 11. Daniel Bastian tiba-tiba memiringkan kepalanya, meletakkan tas itu dengan satu tangan, dan menembaknya. Setelah ditampar oleh Daniel Bastian, gadis itu mundur beberapa langkah, tetapi Daniel Bastian tampak malu. "Maaf, saya salah menembak." Petik 2. Saya melihat tamparan Daniel Bastian langsung di bandara lawan, tetapi sebenarnya tidak terasa seperti itu. Wajah gadis itu sudah sangat marah. Daniel Bastian tersenyum canggung, "Adik perempuan, selamat tinggal, selamat tinggal." Setelah berbicara, Daniel Bastian segera pergi dari sini dengan membawa tas. "Sialan, kamu menungguku, kamu berani menyentuh dada Nona Ben." Gadis itu meraung marah. Fang, apa menurutmu aku benar-benar tidak punya payudara?" Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wanita di sampingnya. Wanita itu tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Saudara perempuannya adalah kelas 1 dalam hal wajah dan sosok, tetapi payudaranya benar-benar sedikit. Tidak, aku pasti punya pembesaran payudara." Melihat ekspresi kakaknya, gadis itu menyadari kekurangannya secara menyeluruh, dan berteriak panik. Saat ini, Daniel Bastian sudah berlari 100 meter, dia menarik napas dalam-dalam, dia tidak menyangka akan bertemu dengan lada kecil yang begitu buas. "Hei, sayang sekali." Daniel Bastian merasa sedikit kasihan saat memikirkan payudara rata gadis itu. "Kalian benar-benar tahu cara memprovokasi wanita." Suyan berjalan perlahan, menatap Daniel Bastian dengan dingin. Kemudian Suyan membawa Daniel Bastian ke toko sepatu dan membeli beberapa pasang sepatu, antara lain sepatu olahraga, sepatu kulit, dan sepatu santai. Pada akhirnya dia bahkan membeli beberapa pasang kaos kaki untuk Daniel Bastian, sehingga tangan Daniel Bastian terisi dengan hal-hal. Setelah menghabiskan beberapa jam, Daniel Bastian membawa banyak barang dan mengikuti Suyan kembali ke tempat parkir. Pada saat ini, sebuah kendaraan niaga hitam bergegas keluar, menakuti mereka berdua. "Hei, bisakah kamu mengemudi?" Daniel Bastian bergumam. "Kemarilah, seseorang telah diculik." Pada saat ini, seorang wanita berlari dengan tergesa-gesa dan berteriak pada saat yang sama. Wanita ini adalah saudara perempuan di sebelah gadis pemberontak itu. Melihat ke pihak lain, mata Daniel Bastian menyipit, dan kemudian dia melirik ke arah mobil bisnis yang sedang pergi.
cahaya biru melintas di matanya, dan dia melihat beberapa pria di dalam mobil, termasuk gadis pemberontak yang pernah dia lihat sebelumnya. Ini jelas penculikan bersama. Tolong bantu selamatkan Qian. Wanita itu menatap Daniel Bastian dan keduanya dengan cepat berkata, "Biarkan aku meminjam mobilmu," kata Daniel Bastian langsung. "Aku akan menyetir," kata Suyan, berjalan cepat ke Chevrolet-nya, masuk. Daniel Bastian meletakkan barang-barang di kursi belakang, dan duduk di kopilot. Dengan deru, Chevrolet berubah menjadi panah tajam dan bergegas keluar. Setelah Suyan menginjak pedal gas sebentar, mereka segera melihat kendaraan niaga hitam. Saat ini kendaraan kedua belah pihak sudah memasuki jalan-jalan kota Tianhai, dan ada banyak kendaraan di sekitarnya. "Kak, ada Chevrolet datang dari belakang." Pengemudi kendaraan niaga itu berkata dengan tajam sambil melihat ke kaca spion. "Singkirkan dia." Seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata hitam di kursi belakang mendengus dingin. "Bajingan, siapa kamu? Beraninya kamu menculikku? Apakah kamu tahu siapa aku?" teriak gadis di sampingnya dengan marah. Pria parubaya itu melirik gadis muda itu, dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku tahu." "Apakah aku benar? Kamu masih berani menculikku? Apakah kamu tidak takut ayahku akan memotong kalian semua dan beri mereka makan untuk anjing?" Long Qian mendengus dingin. "Haha, aku sangat takut." Pria parubaya itu dan semua orang di dalam mobil itu tertawa, tanpa rasa khawatir sama sekali. "Dengan Anda di tangan, apakah Long Yun berani memotong kami dan memberi mereka makan anjing?" Pria parubaya itu meludah dengan jijik. Ekspresi Long Qian berubah, dan matanya bersinar cemerlang. Saat ini, kendaraan niaga sudah mulai berakselerasi, langsung memperlebar jarak dengan Chevrolet. "Cepatlah, pihak lain menemukan kita dan mempercepatnya," kata Daniel Bastian. "Apa yang membuatmu terburu-buru? Mungkinkah kamu telah jatuh cinta dengan gadis itu?" Suyan melirik Daniel Bastian dengan pandangan menghina. Meskipun cewek itu memiliki dada yang rata, dia masih memiliki wajah dan sosok yang cantik. "Jika dia dirusak oleh orang-orang itu, bukankah dia terlalu kejam?" kata Daniel Bastian dengan ringan. Suyan mendengus dingin, dan menginjak pedal gas. Namun, semakin banyak mobil di jalan ini, terlalu sulit untuk mengejar pihak lain sekaligus, dan keterampilan mengemudi pihak lain jelas lebih baik daripada Suyan, sehingga jarak antara kedua belah pihak semakin jauh dan lebih jauh. "Aku akan menyetir, kalau tidak kamu tidak akan bisa mengejar keterampilan mengemudimu." Daniel Bastian melengkungkan bibirnya dan berkata. Suyan itu memberi Daniel Bastian tatapan tidak puas, dan yang terakhir segera memeluk Suyan. "Apa yang kamu lakukan?" Ekspresi Suyan menegang, dan dia berkata dengan dingin. "Maaf," kata Daniel Bastian, memeluk tubuh orang lain dan tiba-tiba mengangkatnya, lalu langsung pindah sendiri, duduk di kursi pengemudi, dan membiarkan orang lain itu pindah. Untuk sesaat, tubuh mereka mau tidak mau bergesekan satu sama lain. Saat yang disebut menggosok-menggosok, percikan api meledak, tubuh lawan yang lembut dan seksi bergesekan dari tubuhnya ke sisi lain, dan tiba-tiba Daniel Bastian bereaksi tak terkendali. Adik laki-laki itu berdiri tegak. Kemudian Suyan merasa seolah-olah ada sesuatu yang keras di pantatnya, wajahnya langsung berubah, dan dia berkata dengan wajah memerah, "Bendamu mengenaiku. Itu bukan salahku, aku hanya bisa menyalahkanmu karena telah terlalu seksi. Ini adalah reaksi naluriah saya." Daniel Bastian berkata dengan sungguh-sungguh, wajah Suyan sangat memerah, dan dia terus bergerak menuju kopilot. "Sialan, saudaraku, keterampilan mengemudimu luar biasa." Saat ini, seorang pemuda di dalam mobil di sebelahnya melihat pemandangan di dalam mobil Chevrolet dengan ekspresi takjub, dia tidak pernah menyangka bisa mengemudi seperti ini. "Begitulah." Daniel Bastian melambaikan tangannya dan tersenyum, tetapi pada saat ini Suyan sudah duduk di kopilot, wajahnya memerah, dan matanya menatap tajam ke arah Daniel Bastian. Memanggil, Daniel Bastian menginjak pedal gas, dan Chevrolet berakselerasi dan langsung berlari keluar. Saat ini, kendaraan komersial itu berjarak ratusan meter dari Chevrolet, dipisahkan oleh 5 atau 6 mobil, tetapi di bawah mata tembus pandang Daniel Bastian, dia dapat dengan jelas mengetahui di mana itu. Ekspresi Daniel Bastian menjadi serius, dia terus memutar setir dengan kedua tangan, menginjak pedal gas ke bawah, dan Chevrolet langsung memulai kecepatan yang mendebarkan di jalan masuk yang padat. "Kamu sangat lambat, kamu gila." Melihat tatapan gila Daniel Bastian,
wajah Suyan menjadi sedikit pucat dan gugup. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Daniel Bastian tersenyum percaya diri, melambaikan tangannya terus-menerus. Chevrolet langsung melaju dengan kecepatan mobil sport di tangannya, berlari kencang di jalan yang sibuk. Sekelompok pengemudi terkejut dan dimarahi, mati. Bab 12. Segera Chevrolet menyusul kendaraan niaga pihak lain, namun saat ini ada persimpangan di depan, dan kendaraan niaga tersebut langsung melaju melewatinya. Saat Daniel Bastian bergegas melewati persimpangan, sebuah truk besar di sebelah kanan tiba-tiba melaju, dan wajah cantik Suyan langsung menjadi pucat, bertanya-tanya apakah dia akan mati seperti ini. Bersenandung, tiba-tiba terdengar suara motor yang menusuk, dan kecepatan Chevrolet melonjak lagi, langsung mencapai titik ekstrim, sebelum truk menabraknya dan mengelak. Panggilan, Suyan menghela napas dalam-dalam, wajahnya yang cantik tampak sedikit malu, dia menatap Daniel Bastian dan berkata dengan marah, "Kamu gila." Petik 2. Ini gila. Suyan melihat bahwa tidak ada rasa takut atau khawatir di wajah Daniel Bastian, tetapi sedikit kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan kutukan secara diam-diam, matanya berkedip dengan cahaya aneh. "Saudaraku, mobil itu masih mengejar kita. Apa yang harus kita lakukan?" Pengemudi kendaraan niaga memandang ke arah Chevrolet yang mengejarnya dan berkata dengan cemberut. Pria parubaya berkacamata hitam itu menggelapkan wajahnya dan berkata, "Temukan tempat yang jauh, saya ingin melihat siapa yang mencari kematian." Kemudian kendaraan niaga hitam itu melaju menjauh dari jalan yang sibuk dan melaju langsung menuju jalan yang jauh. Daniel Bastian langsung mengejarnya. Beberapa menit kemudian, kendaraan niaga hitam dan Chevrolet melaju ke gang terpencil, dan kedua kendaraan berhenti. Pintu mobil bisnis hitam itu dibuka, dan 6 pria berbaju hitam keluar, mengeluarkan parang dari dalam mobil, dan menatap ke arah Chevrolet dengan tatapan mata yang galak. "Tetap di dalam mobil dan jangan turun," kata Daniel Bastian kepada Suyan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Suyan memandang Daniel Bastian dengan curiga. Sudut mulut Daniel Bastian tersenyum jahat, "Tidak apa-apa, kenapa kita tidak mencoba membuka kamar di malam hari?" Nakal, wajah cantik Suyan menjadi dingin, dan dia memarahi, kepalanya menoleh ke satu sisi. Daniel Bastian keluar dari mobil, berjalan ke mobil Chevrolet, mengamati 6 orang dengan matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, 6 pria besar, menculik seorang wanita, itu tidak baik. "Nak, siapa kamu? Bagaimana beranikah kamu mencampuri urusan orang lain? Apakah kamu tahu siapa kami?" "Kami," salah satu pria menunjuk Daniel Bastian dengan parang dan memaki dengan marah, namun kata-kata terakhirnya dihentikan oleh pria parubaya yang memakai kacamata hitam. Mata di bawah kacamata hitam pria parubaya itu menatap Daniel Bastian, "Saudaraku, apa hubunganmu dengan wanita di mobil ini?" "Aku tidak tahu," Daniel Bastian berkata dengan enteng. "Jika kamu tidak mengenalku, kamu berani mengejarnya sepanjang jalan. Sepertinya memang ada yang salah dengan kepalamu." Pria parubaya itu mendengus dingin, dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Aku tidak ingin berbicara omong kosong, dengan patuh biarkan dia pergi. Jangan paksa aku untuk bertarung, aku tidak ingin bertarung." Daniel Bastian berjalan langsung menuju ke 6 orang itu. "Bunuh dia." Mata pria parubaya itu memancarkan niat membunuh di bawah kacamata hitamnya, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Segera, kedua pria itu bergegas menuju Daniel Bastian dengan parang di tangan mereka, mengayunkan parang dan menebas dengan keras tanpa ampun. Jelas, kelompok orang ini bukan orang biasa, dan mereka pasti memiliki nyawa di tangan mereka. Desir, Daniel Bastian membalikkan tubuhnya ke samping, dan 2 parang melewati sisi kiri dan kanannya. Tangan Daniel Bastian di bawah lengan bajunya melesat seperti kilat, dan mengenai dada kedua orang itu dengan keras. Keduanya terbang di tempat, dan jatuh ke tanah dengan 2 bang-bang, dengan darah tumpah dari mulut mereka. Anak ini menusuk tangannya, "Ayo pergi bersama." Wajah pria parubaya itu menjadi gelap, dan kemudian 3 yang tersisa berteriak satu demi satu, mengacungkan pisau panjang mereka dan bergegas. Mereka bertiga langsung menyerang 3 jalur atas, tengah dan bawah Daniel Bastian, dan pedang mereka cepat dan ganas, penuh momentum, dan mereka tampaknya terlatih dengan baik. Suyan di dalam mobil Chevrolet menatap Daniel Bastian, sedikit menyipit, ekspresinya sedikit berubah. Ledakan, Daniel Bastian menendang dengan satu tendangan, dan pria yang menyerang tubuh bagian bawahnya ditendang di dada oleh tendangannya, dan seluruh orang itu terbang seperti 2 sebelumnya, dan membentur tanah dengan keras. Dari 2 yang tersisa, 1 langsung mengambil perutnya,
dan yang lainnya menebas lehernya. Keduanya sangat ganas dengan pisau mereka, dan mata mereka bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Senyum licik muncul di sudut mulut Daniel Bastian, dan ketika dia menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, dia benar-benar mencubit parang kedua orang itu secara langsung. Untuk sementara, parang kedua orang itu tidak bisa bergerak, memotong, atau cabut. Tangan Daniel Bastian seperti penjepit besi yang dengan erat menjepit parang mereka berdua. Kelos 1K, kelos 1K. Ada dua suara retakan yang tajam, dan parang di tangan mereka tiba-tiba patah. Daniel Bastian mengepalkan tinjunya dan memukul pipi kedua orang itu, lalu kedua orang itu jatuh ke tanah, mulutnya berbusa. 5 pria dengan parang dengan mudah ditangani oleh Daniel Bastian, dan pria parubaya terakhir terlihat sangat jelek. "Nak, siapa kamu?" Pria parubaya itu bertanya lagi. "Aku seorang pemuda 3 baik sosialis, dan aku berspesialisasi dalam berurusan dengan kalian orang jahat," kata Daniel Bastian dengan wajah benar. "Karena kamu tidak mengatakannya, pergilah ke neraka." Wajah pria parubaya itu menjadi dingin, dan dia melambaikan tangan kanannya. Sebuah pistol tanggal 4 Mei muncul di tangannya, dan dia menarik pelatuknya tanpa ragu pada Daniel Bastian. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan ekspresi Suyan di Chevrolet tiba-tiba membeku, tetapi di detik berikutnya, ekspresi keheranan muncul di matanya. "Saya melihat bahwa setelah tembakan terdengar, pelurunya meleset dari Daniel Bastian, dan sosok lawan menghilang di tempat saat lawan menarik pelatuknya." Sebelum pria parubaya itu dapat menunjukkan ekspresi terkejutnya, sosok hantu Daniel Bastian muncul di depannya, dan dengan lambaian telapak tangannya, lawan jatuh lemas ke tanah, dan ditangani oleh Daniel Bastian dengan mudah. Kemudian Daniel Bastian berjalan ke mobil bisnis hitam, membuka pintu, dan melihat gadis itu dengan tangan terikat dan mulutnya ditutup selotip. Daniel Bastian melangkah maju dan merobek selotip itu, dan membantunya melepaskan talinya. "Wow, Paman, kamu sangat luar biasa." Long Qianqian memandang Daniel Bastian dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia sudah melihat pemandangan barusan melalui jendela belakang mobil, terutama ketika dia melihat Daniel Bastian menghindari peluru, kemampuan, sangat bersemangat. "How?" Setelah itu, Long Qianqian dengan berani memeluk Daniel Bastian dan mencium wajahnya dengan ganas. Langkah berani dan berani ini membuat Daniel Bastian tidak bisa bereaksi. Kesenjangan antara sebelum dan sesudah terlalu besar. Sebelumnya, dia berteriak padanya dan ingin menghancurkannya, tapi sekarang dia benar-benar mencium dirinya sendiri. Wanita ini terlalu berubah-ubah. Segera setelah itu, Long Qianqian melepaskan Daniel Bastian, menatap orang-orang di tanah, dan langsung berjalan. Bab 13. Aku ingin kamu menculikku, dasar bajingan. Long Qianqian mengutuk dengan marah, kakinya yang ramping menendang orang-orang ini dengan ganas, terutama pria parubaya yang ditendang di selangkangan. Dalam sekejap, ekspresi kesakitan yang luar biasa muncul di wajahnya. Melihat Daniel Bastian, dia merasa tubuh bagian bawahnya kedinginan. Mengapa gadis ini suka menendang di sana? "Ngomong-ngomong, Paman, aku belum tahu namamu." "Namaku Long Qianqian." Long Qianqian memandang Daniel Bastian dan berkata, seolah dia benar-benar lupa apa yang terjadi di mal sebelumnya. "Oh, nama saya Daniel Bastian." Daniel Bastian berkata, "Pergi dari sini dulu." Kemudian keduanya masuk ke Chevrolet, dan Long Qianqian menatap Suyan di dalam mobil dan berkata, "Paman, ini putrimu temanku, kamu terlihat sangat baik." "Aku tidak ada hubungannya dengan dia," kata Suyan dingin. "Bisakah kamu tidak memanggilku Paman di masa depan? Aku paling 4 atau 5 tahun lebih tua darimu. Aku belum cukup umur untuk menjadi Paman. Aku bilang kamu bisa memanggilku Tampan, Tampan." Daniel Bastian mengoreksi lagi. Long Qianqian cemberut dan berkata, "Aku masih menganggap gelar Paman itu bagus, tapi Paman, kamu sangat ahli dalam hal itu." "Terima kasih atas pujiannya." Daniel Bastian berkata, "Mau kemana sekarang?" Aku akan menelepon dulu." Long Qianqian mengeluarkan iPhone 7 dan menelepon, lalu berkata, "Bawa aku ke mal, Fang Fang masih menungguku di sana." Daniel Bastian mengantar Long Qianqian kembali ke mal, dan saudara perempuannya Fang Fang menyaksikan Long Qianqian kembali, dan memeluk Long Qianqian dengan penuh semangat. "Qianqian, kamu mengkhawatirkanku." "Oke, Fang Fang, aku baik-baik saja sekarang, nyawaku dipertaruhkan." Long Qianqian berkata dengan acuh tak acuh. Wanita biasa pasti akan ketakutan saat menghadapi kasus penculikan ini,
Namun gadis berusia 17 atau 18 tahun ini terlihat sangat normal dalam menghadapi kejadian ini. Ngomong-ngomong, Paman, tinggalkan nomor telepon, dan ajak kamu bermain di lain hari. Long Qianqian menatap Daniel Bastian. Tidak, sampai jumpa, kata Daniel Bastian, menyalakan mobil dan pergi dari sini. Aku bisa menemukanmu jika kamu tidak memberitahuku. Long Qianqian mendengus bangga. Tidak lama setelah Daniel Bastian pergi, 4 mobil Mercedes-Benz hitam melaju dan berhenti di samping Long Qianqian, dan sekelompok pria berjas hitam dan berkacamata hitam keluar dari mobil. Salah satunya, seorang pria dengan wajah tegas dan kulit gelap, berjalan ke arah Long Qianqian dengan cepat dan berkata, "Nona, apakah Anda baik-baik saja?" "Paman Ding, saya baik-baik saja, jangan khawatirkan saya." Long Qianqian tersenyum berkata, "Nona, tuannya sangat khawatir ketika dia tahu kamu telah diculik. Aku akan mengirimmu kembali sekarang," kata pria itu dengan suara rendah. "Oke, tapi Paman Ding, kamu bisa memeriksa seseorang untukku," kata Long Qianqian dengan binar di matanya. Di kota Tianhai, di sebuah villa mewah, seorang pria masuk dengan cepat, memandangi seorang pria parubaya dengan tubuh yang kuat, merokok cerutu, dan wajah kasar, dan berkata, "Tuan, misinya gagal." "Apa? Gagal? Bukankah cewek itu tidak memiliki pengawal di sekelilingnya? Bagaimana dia bisa gagal?" Ekspresi pria parubaya itu menjadi gelap, matanya berkedip karena marah, dan dia memancarkan aura yang menakutkan. Mereka telah berhasil menangkap pria itu, tetapi mereka tidak menyangka seorang anak laki-laki tiba-tiba keluar dari belakang, merobohkan anak keempat dan yang lainnya, dan menyelamatkan target. Pria itu setengah berlutut dan berkata, "Sampah, banyak sampah, bahkan seorang anak laki-laki tidak bisa menyelesaikannya. Biarkan aku mencari tahu siapa yang merusak perbuatan baikku, cari tahu, dan potong dia." Pria itu meraung marah. "Ya," pria itu mengangguk dan berkata, "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Pria itu merokok cerutu dan mengembuskan kepulan asap. "Misi ini gagal, pria Long Yun itu pasti akan lebih waspada. Kami ingin untuk sudah sangat sulit untuk melakukan gerakan lain, jadi saya harus memikirkan cara lain, membuang limbah itu, dan tidak meninggalkan kebohongan apapun." "Dimengerti," pria itu berkata, bangkit dan berjalan keluar ruangan. "Tidak ada yang bisa menghentikan tujuanku." Murid pria itu berkilat dengan mata tegas dan dingin. Setelah membolak-balik selama 3 atau 4 jam, Daniel Bastian akhirnya kembali ke villa di Taman Haitang, dan Su Yan mengirim Daniel Bastian kembali dan pergi. Daniel Bastian masuk ke villa dengan banyak barang, dan langsung duduk di sofa. "Aku lelah, mandi dulu," kata Daniel Bastian. Dia pergi ke kamar mandi, menaruh air di atasnya dan mulai mencuci, tetapi kamar mandi di lantai ini hanya memiliki pancuran, bukan bak mandi, kalau tidak dia bisa mandi-mandi. Tapi saat Daniel Bastian menyenandungkan lagu yang tidak diketahui dan menggosok tubuhnya, pintu kamar mandi terbuka dengan bunyi kel 1K, dan seorang wanita masuk. Segera, Daniel Bastian tertegun, dan wanita itu juga tertegun. Keduanya menatap dengan mata terbelalak, dan murid yang lain tanpa sadar menyapu ke bawah Daniel Bastian. "Ah, ada orang mesum." Kemudian jeritan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh villa. "Bajingan, siapa namamu?" teriak wanita itu dengan marah sambil menutupi matanya. Ternyata Daniel Bastian membuat tangisan sedih dan sedih barusan. Terlihat sedikit pengganggu. Kamu holigan perempuan. Kamu bahkan mengintip tubuhku yang berharga," kata Daniel Bastian dengan wajah sedih. Ah, bajingan, aku sangat marah." Wanita itu merasa seolah-olah dia akan gila, dan bergumam dengan keras, tetapi dia tetap berlari dengan cepat. "Sungguh sial, aku bisa bertemu orang cabul setiap kali aku mandi." Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Daniel Bastian dengan cepat mengambil handuk mandi dan membungkusnya di tubuhnya, dan berjalan keluar. Saat ini, wanita itu duduk di sofa di ruang tamu, menatap Daniel Bastian dengan marah. Daniel Bastian keluar dan melihat wanita ini, tanpa diduga dia sangat cantik. Wajah berbiji melon yang indah berwarna putih dan cantik, dengan alis hijau tanpa bintik, bibir merah tanpa pewarna, hidung lurus, diukir dengan hati-hati, mengenakan kemeja kasual biru dan celana pendek denim, memperlihatkan sepasang ramping, bulat dan lurus. Mengenakan sepasang sepatu kets di kakinya, dia memancarkan suasana muda. Dia diperkirakan berusia sekitar 20 tahun, tetapi kecantikan ini terlihat agak mirip dengan Rizka Yeti. "Hei,
Apa yang kamu lihat? Yasi Yeti merasa tidak puas melihat pria ini menatapnya sepanjang waktu. Perempuan hooligan, mengapa kamu masuk ke rumahku dan mengintipku sedang mandi? Kamu telah melanggarku. Daniel Bastian cemberut dan berkata, apa, penjahat perempuanku? Aku mengintipmu sedang mandi. Apakah kamu tidak tahu malu? Yasi Yeti merasa marah saat ini. Itu karena orang ini tidak mengunci pintu setelah mandi, makanya dia masuk secara tidak sengaja. Oke, dia juga bilang ini rumahnya kan. Bab 14. Yasi Yeti tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat pria di depannya, memikirkan sesuatu dan berkata, kamu adalah tunangan saudara perempuanku. Tunangan saudara perempuanmu, apakah kamu saudara perempuan Rizka Yeti? Daniel Bastian menatap pria di depan dia terkejut dia adalah wanita yang cantik. Saya tidak pernah berpikir bahwa Rizka Yeti akan memiliki adik perempuan yang begitu cantik, tidak heran dia terlihat sedikit mirip dengannya. Aku masih bertanya-tanya seperti apa tunangan kakakku, jadi dia mirip denganmu. Yasi Yeti cemberut dan duduk di sofa dengan tangan terlipat. Daniel Bastian tiba-tiba merasa bahwa dia dibenci, dan dia berkata dengan tidak puas, saya sangat baik, saya tampan, dan saya memiliki temperamen. Saya pasti favorit Lolita, saudari Yu, dan wanita muda. Aduh, aku ingin muntah itu hilang. Yasi Yeti membuat gerakan muntah, dengan jijik di wajahnya. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengintip tubuhku, bagaimana kamu bisa memberikan kompensasi kepadaku? Daniel Bastian duduk tegak di sofa di sampingnya, menyilangkan kakinya dan berbicara. Apa, kamu ingin aku mengarangnya? Aku belum mengatakan bahwa bendamu mencemari mataku, kata Yasi Yeti dengan marah, dan mau tak mau mengingat sekilas tadi, bagaimana bisa begitu besar. Entah kenapa, wajah Yasi Yeti memerah. Saya adalah simbol maskulinitas. Di zaman kuno, itu adalah simbol kekuatan dan kemuliaan. Bagaimana bisa mencemari mata? Daniel Bastian mendengus penuh kemenangan. Tidak tahu malu, aku belum pernah melihatmu begitu tidak tahu malu. Bagaimana mungkin kakekku menemukanmu sebagai saudara ipar untuk adikku? Chu Yishi cemberut dan menatap Daniel Bastian. Pada saat ini, pintu villa berdering, dan Rizka Yeti masuk dengan wajah dingin dengan sepatu hak tinggi hitamnya. Menantu perempuan, kamu kembali. Melihat Rizka Yeti masuk, Daniel Bastian langsung berdiri, tapi mungkin karena gerakannya sedikit terlalu besar, handuk mandi di sekujur tubuhnya jatuh dengan suara gemerincing, dan segera tempat megah muncul lagi di depan mata Rizka Yeti. Ekspresi Rizka Yeti membeku, dia menatap kosong pada adegan ini, ekspresi Daniel Bastian bahkan lebih memalukan. Nima, kakak, harta ini benar-benar terlihat oleh sepasang saudari ini dalam beberapa menit, kerugiannya terlalu besar. Daniel Bastian, suara dingin Rizka Yeti meledak, kepalanya tiba-tiba menoleh ke satu sisi, wajahnya sedikit memerah. Daniel Bastian dengan cepat mengambil handuk itu, melilitkannya ke tubuhnya dan berlari kembali ke kamarnya. Yasi Yeti menatap kakaknya dengan ekspresi aneh dan ingin tertawa. Bajingan ini, Rizka Yeti mendengus dingin, sedikit kesal, dan kemudian menatap Yasi Yeti. Yasi, kenapa kamu di sini? Ayo tinggal bersamamu, dan mari kita lihat bagaimana kamu bergaul dengan calon iparku. Dia hanya sementara, dan dia tidak bisa menjadi saudara iparmu di masa depan, kata Rizka Yeti dengan tergesa-gesa. Saat ini, Daniel Bastian keluar dengan pakaian santai lagi, dan menatap Yasi Yeti, kakak ipar, kamu juga ingin tinggal di sini, bagus, kita bertiga bisa hidup bersama. Bah, siapa aku ingin tinggal bersamamu, dan kamu bukan ipar laki-lakiku, jadi kamu tidak bisa memanggilku kakak ipar. Yasi Yeti melengkungkan bibirnya dan mendengus. Oke, ini pagi dan malam, kata Daniel Bastian dengan acuh tak acuh. Daniel Bastian, aku akan membuat aturan lain untukmu, kamu harus berpakaian rapi di rumah. Rizka Yeti menatap Daniel Bastian dan berkata dengan dingin. Mengerti, kata Daniel Bastian, dan berjalan ke dapur. Apa yang kamu lakukan? Ye Chuyaksin memandang Daniel Bastian. Daniel Bastian mengerutkan bibirnya dan berkata, tentu saja aku sedang membuat makan malam, kalau tidak aku akan makan angin barat laut. Kamu bisa memasak. Yasi Yeti menatap Daniel Bastian dengan heran. Dalam masyarakat saat ini, pria yang tidak bisa memasak bukanlah pria yang baik. Kakakku adalah pria yang serba bisa, jadi dia bisa memasak secara alami, Daniel Bastian membual. Cih, kupikir kamu hanya menyombongkan diri, makanannya pasti sangat enak.
Yasi Yeti menatap Daniel Bastian dengan mulut meringkuk. Daniel Bastian tersenyum, tidak berbicara, mengambil banyak bahan dari lemari es, dan mulai menyiapkan makan malam. Sebagai eksistensi yang telah tinggal di gunung tandus dan hutan tua selama hampir 7 atau 8 tahun, memasak secara alami telah menjadi keterampilan yang harus dikuasai Daniel Bastian. Jika tidak, dia akan mati kelaparan sejak lama. Orang tua memasak untuknya, dia memasak dan makan untuk orang tua itu. Dang 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 dang. Dengan keterampilan pisaunya yang terampil ditampilkan, Daniel Bastian terlihat seperti juru masak rumahan saat ini. Setengah jam kemudian, meja diisi dengan sup tomat dan telur, ham goreng dengan mentimun, babi goreng dengan cabai, iga babi rebus dengan kecap, 3 piring dan 1 sup. Wow, baunya sangat enak. Yasi Yeti bergegas seperti kucing rakus, melihat piring di atas meja, dan menatap Daniel Bastian dengan ekspresi terkejut. Kamu benar-benar membuat ini. Kalau tidak, Daniel Bastian tersenyum. Yah, ini enak. Yasi Yeti tidak sabar untuk menggigit sumpitnya. Dia terkejut, itu benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan sebelumnya, dan kemudian dia mencicipi semua hidangan, dan semuanya terasa enak. Aku bilang kamu dulu seorang koki. Yasi Yeti memuji. Hanya saja latihan membuatku sempurna. Daniel Bastian membawa mangkuk dan sumpit, duduk dan makan. Demi makanan ini, aku dengan enggan memanggilmu kakak ipar, kata Yasi Yeti sambil makan. Daniel Bastian tidak menyangka bahwa dia akan langsung menyuap adik ipar ini untuk makan. Pada saat ini, Rizka Yeti berganti pakaian santai di rumah dan berjalan menuruni tangga perlahan, matanya menyapu. Kakak, cepatlah datang, masakan yang dimasak oleh kakak ipar sangat enak, kata Yasi Yeti kepada Rizka Yeti. Kapan dia menjadi saudara iparmu? Rizka Yeti berjalan mendekat, melirik ketiga piring dan 1 sup, dan menatap Daniel Bastian dengan sedikit terkejut. Kemudian Rizka Yeti menggigit sumpitnya, dan menatap Daniel Bastian dengan beberapa kejutan di matanya. Sepertinya kamu tidak berguna, setidaknya kamu memiliki beberapa kegunaan. Kakak ipar, kamu akan berhati-hati makanan di rumah mulai sekarang. Buka mulutmu dan katakan, aku tidak ingin menjadi suami rumah tangga. Daniel Bastian buru-buru menggelengkan kepalanya, dan memintanya untuk duduk di rumah dan memasak untuk wanita. Jika ini menyebar dan saudara-saudaranya serta musuhnya mengetahuinya, dia akan mati karena tawa. Sungguh konyol untuk berpikir bahwa kaisar dunia bawah tanah barat yang agung benar-benar bekerja sebagai suami rumah tangga di rumah. Oke, bersihkan mangkuk dan sumpit, Sia, ayo naik. Setengah jam kemudian, setelah makan, Rizka Yeti memandang Daniel Bastian dan mengatakan sesuatu, lalu membawa kedua saudara perempuan Yasi Yeti dan naik ke atas, meninggalkan Daniel Bastian sendirian, untuk membersihkan kios. Apakah aku di sini untuk mencari istri, atau menjadi pengasuh? Desak Daniel Bastian dengan wajah sedih. Setelah merapikan, Daniel Bastian langsung kembali ke kamar. Bab 15. Daniel Bastian duduk bersila di tempat tidur, tangannya membentuk cetakan tangan yang misterius dan aneh, dan pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, menghembuskan napas dan menghirup. Pada saat ini, di langit malam di luar jendela, di 9 langit, bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang, dan untaian energi aneh ditarik turun dari bintang-bintang ini, memasuki kamar Daniel Bastian, dan mengalir ke dalam tubuhnya. Energi di atas 9 langit ini memasuki tubuh Daniel Bastian, dan mulai meredam tubuhnya dengan sirkuit tertentu, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kristal. Setelah beberapa saat, Daniel Bastian mengembuskan napas busuk, dan berkata dengan ringan, masih 1 langkah lagi, aku tidak menyangka langkah ini begitu sulit untuk ditembus. Kemudian Daniel Bastian mengarahkan energi khusus ini ke matanya, dan mata Daniel Bastian tiba-tiba mulai bersinar, berubah menjadi cahaya biru, pupil gelap bersinar dengan cahaya biru yang aneh, dan semua yang ada di depannya menjadi transparan di matanya. Dalam sekejap, semua pemandangan dalam jarak ratusan meter di sekitar villa jatuh ke matanya, dan dia juga melihat seorang pria dan wanita di villa sebelah bekerja dengan penuh semangat. Hanya saja pria itu menyerah dalam beberapa menit, Daniel Bastian menghela nafas, terlalu memalukan bagi pria itu, jika itu dia, setidaknya butuh beberapa jam. Segera setelah Daniel Bastian memikirkan sesuatu, dia berkata dengan tawa kecil di sudut mulutnya, matanya perlahan menyapu ke atas, dan atap di depannya menjadi transparan dan menghilang. Segera pemandangan di kamar Rizka Yeti muncul di matanya, tetapi pemandangan itu membuat hormon adrenal Daniel Bastian melonjak dalam sekejap, dan dia merasa seperti sedang menyemprotkan mimisan.
Di kamar Rizka Yeti di lantai 2, Yasi Yeti sedang berbaring di tempat tidur, dan Rizka Yeti di samping perlahan melepas pakaian rumahnya, memperlihatkan tubuh yang sempurna dan tak tertandingi. Setiap jengkal kulitnya tanpa cacat, setiap bagiannya begitu pas, begitu penuh dengan godaan yang tak terbatas. Yasi Yeti memandang Rizka Yeti dengan sedikit iri dan berkata, "Kakak, kamu memiliki sosok yang sangat baik, tidak heran banyak pria sepertimu. Jangan bicara omong kosong, kamu tidak jahat." Rizka Yeti sedikit tersipu, dengan cepat mengambil piyama renda putih dan mengenakannya, lalu pergi tidur. "Kakak, mengapa kamu begitu besar di sini? Kamu telah mencapai D, aku B. Apakah kamu diam-diam minum susu pepaya?" Yasi Yeti menatap tempat montok dan bangga Rizka Yeti dengan sepasang mata, dan berkata sambil tersenyum. "Tidak mungkin," kata Rizka Yeti dengan canggung. "Ah!" Yasi Yeti tiba-tiba mencubit tempat kebanggaan Rizka Yeti, dan berkata, "Wow, ini sangat lembut dan fleksibel. Kamu gadis yang tahu cara main-main." Di tubuh Yasi Yeti, kedua saudari itu bermain-main dengan panik di tempat tidur, memperlihatkan area yang luas musim semi. Dan mereka tidak mengetahui semua ini, Daniel Bastian melihat semuanya. "Itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan, mimisan akan segera keluar." Daniel Bastian menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, menarik kembali matanya yang tembus pandang, dan jika dia terus melihat, dia harus menyemprotkan darah. "Gambar ini sangat indah, saya benar-benar tidak berani melihatnya." Namun, kedua saudara perempuan ini sama-sama cantik, dan hidup dengan dua wanita cantik seperti itu di masa depan pasti sangat menyenangkan. Memikirkan hal ini, Daniel Bastian berbaring di tempat tidur, dan segera tertidur. Bulan terbenam dan matahari terbit, sinar matahari pertama di pagi hari perlahan terbit dari cakrawala, dan hari baru pun dimulai. Daniel Bastian sulit tidur larut malam, tetapi terbangun oleh ketukan di pintu. "Siapa itu?" Daniel Bastian berjalan ke pintu dengan mengantuk, membuka pintu, dan melihat Rizka Yeti berdiri di depannya dengan pakaian formal. "Apakah ada yang salah?" Daniel Bastian menunduk dan berkata dengan mata kabur. Melihat Daniel Bastian seperti ini, alis Rizka Yeti menjadi dingin, dan dia berkata, "Cepat berkemas, kita akan pergi ke perusahaan dengan kakek nanti." "Mengapa kamu pergi ke perusahaan?" Kakek berkata bahwa dia akan mengatur posisi untukmu di perusahaan, membiarkanmu pergi bekerja di perusahaan, berkemas dengan cepat, dan keluar. Rizka Yeti berbalik dan pergi setelah berbicara. Daniel Bastian menggelengkan kepalanya dan menutup pintu 10 menit kemudian, Daniel Bastian keluar dengan pakaian kasual berwarna putih. "Ayo pergi." Rizka Yeti berdiri di ruang tamu, melirik Daniel Bastian, dan berjalan keluar. Daniel Bastian mengikuti di belakang dengan tangan di sakunya. Di luar villa, ada mobil Rolls-Royce yang diparkir. Mu Feng berdiri di depan pintu mobil, menyaksikan keduanya mendekat dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Nona, paman." Begitu dekat, Rizka Yeti berkata tanpa sadar. "Ini perintah tuannya. Meskipun kamu belum menerima sertifikatnya, Tuan Danei adalah paman dari keluarga Yeti," kata Mu Feng sambil tersenyum, lalu membuka pintu mobil, dan Ye Tianxiong duduk di dalamnya. "Tuan, kulitmu telah pulih dengan cukup baik." Daniel Bastian duduk, menatap Ye Tianxiong dan berkata, "Daniel Bastian, ini semua berkat kamu, kalau tidak aku mungkin masih berbaring di tempat tidur menunggu mati." Ye Tianxiong tertawa. "Mobil ini lumayan, cukup bergaya." Daniel Bastian melihat interior Rolls-Royce, termasuk lemari es, lemari anggur, sistem audio, dan sofa. "Jika kamu menyukainya, aku akan memberimu 1 hari lagi," kata Ye Tianxiong dengan ringan. Di matanya, Rolls-Royce yang bernilai puluhan juta ini bukanlah apa-apa. "Tidak perlu, mobil ini tidak cocok untukku." Daniel Bastian menggelengkan kepalanya. Ye Tianxiong menatap Rizka Yeti dan berkata, "Rizka Yeti, bagaimana kamu bergaul satu sama lain pada malam pertama ini?" "Bagus sekali." Rizka Yeti berkata dengan acuh tak acuh berbicara. "Yah, tidak buruk." Daniel Bastian mengangguk. Meskipun dia belum naik ke tempat tidur istrinya, pemandangan yang dia lihat tadi malam sudah membuatnya merasa cukup baik. "Oke, karena kamu bisa rukun, itu bagus. Ketika kamu memiliki perasaan, dapatkan sertifikat dan adakan pernikahan akbar," kata Ye Tianxiong sambil tersenyum. Rizka Yeti tetap diam, sementara Daniel Bastian tersenyum. Perusahaan Yeti, saat ini adalah jam kerja,
dan sejumlah besar karyawan Ye datang ke sini untuk masuk ke grup dan bersiap untuk pergi bekerja. Rolls-Royce berhenti tepat di pintu perusahaan Yeti, Mu Feng turun lebih dulu, membuka pintu belakang, Rizka Yeti dan Daniel Bastian keluar, lalu Ye Tianxiong keluar dari mobil perlahan. Ye Tianxiong hari ini mengenakan setelan tang, meskipun kondisi mentalnya belum pulih dengan baik, dia masih penuh semangat dan energi, yang sama sekali berbeda dari ekspresi sakit kritis kemarin. Mengikuti kemunculan Ye Tianxiong dan kelompoknya, sekelompok orang di depan pintu perusahaan Yeti semuanya melihat ke atas, ekspresi mereka penuh kejutan. Bukankah itu berarti ketua sakit kritis? Ada apa dengan omong kosong ini? Melihat ketua perusahaan Yeti berjalan ke arahnya dengan semangat, semua karyawan sedikit bingung. Rizka Yeti dan Daniel Bastian mengikuti Ye Tianxiong menuju gerbang perusahaan Yeti.